soleha. Terus ada Bunda izin ke kamar mandi, Bunda. Oke, silakan. Yang mau izin ke toilet silakan ya. Nah, dan Bunda lanjutin ya. Terus ada hadis riwayat dari Bukhari, Tirmizi yang menyatakan bahwa dua nikmat banyak manusia tertipu adalah yang pertama nikmat apa? Nah, baru ngerekod Anda nih. Sehat. Yang kedua nikmat apa? Waktu luang gitu ya, Ananda Soleh dan Soleha. Bunda next. Oke, cara mengelola waktu. Bunda, komitmen itu apa sih? Ada yang tahu nggak komitmen apa? Komitmen adalah tujuan Ananda untuk mengelola waktu. Betul. Jadi Ananda, mama, pokoknya aku mau bangun jam 5, aku mau sholat subuh sendiri. Begitu. Itu yang dinamakan komitmen. Jadi Ananda Soleh dan Soleha sendiri yang ingin untuk bangun pagi, contohnya tadi. Terus lanjut merencanakan waktu. Merencanakan waktu ini yang seperti apa Bunda Niki? Rencanakan waktu itu, contohnya nih, siapa yang besok punya agenda mau berenang sama mama dan papa? Ya, ada nggak yang mau lihat, mau jalan-jalan sama orang tuanya besok hari Minggu? Ya, Mas Fatih ya, mau jalan-jalan ya? Besok mau olahraga. Oh, mau olahraga, Masya Allah. Masya Allah, mau karate, betul. Itu tandanya Ananda Soleh dan Soleha udah bisa merencanakan waktu. Hari ini merencanakan waktu itu memikirkan sesuatu hal yang akan dilakukan besok. Seperti itu ya. Terus prioritas. Prioritas itu seperti apa sih Bunda Niki? Bunda. Prioritas. Iya sayang. Gimana? Izin minum. Oke. Silakan. Terus lanjut prioritas. Prioritas itu sesuatu yang akan dilakukan besok, walaupun ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya tadi misalnya ada ini. Oke, silakan Bilkis. Contohnya misalnya Atifah besok mau olahraga, tapi Mama ngajak untuk berenang. Terus Atifah bilang, Mama besok Atifah itu acara kegiatan Atifah itu karate. Seperti itu ya, itu yang dinamakan prioritas. Terus bagaimana cara tulislah manajemen waktu? Nanti Bunda kasih contoh ya, manajemen waktu itu seperti apa. Kemudian gunakan kalender di rumahmu. Bunda tanya, siapa yang punya kalender? Kira. Saya punya. Ada. Kira punya, Bunda. Punya. Kita punya. Bunda, betul, Masya Allah. Kira punya banyak. Nanti Bunda minta satu ya, kalau punya banyak ya. Oh, Masya Allah. Banyak itu Punya. Azam punya, Bun. Punya Azam. Punya, Bun. Oke, semua berarti udah punya kalender di rumah ya. Lanjut, Bunda lanjutin. Terus rencanakan aktivitas harian. Misalnya siapa yang kalau sebelum sekolah online, sebelum belajar online itu sarapan dulu. Siapa? Ayo, tunjuk tangannya. Tangannya coba. Iya, betul. Masya Allah, betul. Itu berarti Bilkis Kira udah bisa merencanakan aktivitas harian.
Selanjutnya, seimbangkan semuanya. Tetap dilakukan ya. Bunda akan kasih contoh cara mengelola waktu. Aktivitas harian, ini dia. Oke. Siapa di sini Ananda Soleh dan Soleha yang kalau bangun pagi jam 5 subuh? Siapa ya? Saya. Masya Allah. Bian Bun bangun jam 4. Bian bangun jam 4. Fabian bangun jam 4. Saya bangun jam 7. Ya, Masya Allah. Kira bangun pagi juga. Pintarnya, Masya Allah. Luar biasa. Kita juga keren. Semuanya keren ya. Udah kasih aplaus. Yang udah bangun jam 5 subuh. Jam 4 subuh juga ada ternyata ya. Baik, sekarang Bunda tanya, siapa yang habis bangun tidur, terus langsung ambil wudhu, terus sholat subuh? Siapa ya? Iya, Raisa juga, Mita juga ya, sama Fabian ya? Masya Allah, luar biasa. Yang ada tausiah saat bangun jam 4. Oh gitu, ngikutin tausiah yang ada jam 4 subuh ya? Masya Allah. Berarti ikut tausiah ini sholatnya di masjid? Iya, Bun. Masya Allah, luar biasa. Di dekat rumah. Pinter. Keren lah anak soleh. Oke, selanjutnya. Yang Mbak di masjid. Apa? Iya. Iya, nggak apa-apa. Di rumah juga nggak apa-apa. Di rumah juga bagus kok. Keren kalau di rumah mah. Di rumah atau di masjid semua sama aja. Yang penting mengerjakan sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat sih? Ada yang tahu nggak ya? Masya Allah. Sholat subuh itu 2 rakaat. Betul. Sekarang Bunda tanya, siapa yang habis sholat subuh baca Al-Quran atau tilawah? Siapa ya? Ada nggak ya? Bian sering baca Usmani. Oh, Fabian baca Usmani. Masya Allah. Baca Usmani. Masya Allah, luar biasa. Bian mah keren, anak soleh. Terus jam 5.40 mandi pagi. Siapa di sini yang kalau mandi suka siang-siang? Ayo. Siapa yang di sini kalau mandi jam 7? Ayo ngaku. Bunda. Oh Bian iya. kita kan mau sekolah. Iya betul. Kita harus mandi pagi ya Fabian ya, karena kita harus sekolah. Betul ya. Oke, sekarang Bunda lanjutin lagi. Contohnya setelah mandi pagi, Fabian semuanya Ananda Soleh dan Soleha itu harus sarapan pagi dulu. Kenapa? Sebelum memulai pelajaran itu lebih baik sarapan dulu, biar fresh, biar enak, biar nyaman. Terus Ananda Soleh dan Soleha bisa mendengarkan materi dari Ibu Guru. Lanjut, habis sarapan Ananda boleh bermain atau nonton TV, pokoknya semua aktivitas yang menyenangkan. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Ingetin ya, sebelum belajar online, Ananda Soleh dan Soleha harus menyiapkan peralatan sekolah dulu. Jangan nyuruh mama lo ya. Sekarang Ananda Soleh dan Soleha belajar untuk menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Karena kalau udah masuk SD itu berarti Ananda Soleh dan Soleha sudah apa yo? Mandiri, Bunda. Iya betul. Sudah mandiri. Betul Mbak Kira, sudah mandiri dan sudah besar, betul. Ananda Fatih.
Setelah itu, setelah menyiapkan peralatan sekolah sendiri, Ananda Soleh dan Soleha harus berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena nanti sebelum belajar online dimulai, Ananda Soleh dan Soleha akan sholat duha. Betul. Sebelum masuk sebelum mulai belajar, baca doa dulu nggak ya? Berdoa, wudu, salam dulu, bunda. Bangun tidur. Bangun tidur. Sebelum belajar, berdoa dulu biar segala sesuatunya bisa Salat doa, lancar. bunda. Betul. Nah, setelah berdoa sebelum belajar, Ananda Soleh dan Soleha belajar. Setelah belajar, Ananda Soleh jangan lupa sholat apa kalau siang hari? Sholat zuhur. Masya Allah. Betul. Siapa yang di sini kalau habis sholat zuhur tidur siang? Ada nggak ya yang tidur siang ya? Saya betul, bisa juga tidur siang ya, karena tidur siang itu baik buat kesehatan. Lanjut. Terus kalau sholat yang dilakukan sore hari itu sholat apa ya? Sholat asar. Ya, pintar sekali. Setelah sholat asar, habis itu Ananda Soleh dan Soleha harus mandi sore. Oke, sekarang Bunda tanya, kalau habis sholat asar itu ada sholat apa lagi ya? Sholat maghrib itu ada berapa rakaat? Sholat maghrib ada 3 rakaat ya. Baik. Sekarang Bunda tanya, kemarin yang sudah belajar aplikasi Word siapa ya? Inail Reading System. Betul. Nanti setelah sholat maghrib, oh sorry, maaf ya, sinyal ya. Oh jelas. Oke, sekarang setelah selesai sholat maghrib, Ananda Soleh dan Soleha karena sudah belajar aplikasi Word, jadi nanti bisa dibuka aplikasi Burst-nya ya, dan mengerjakan pertanyaan di aplikasi Burst. Biar apa? Biar naik level ya. Nanti ada hadiahnya tuh kalau udah naik level. Oke. Selanjutnya Ananda Soleh dan Soleha habis sholat maghrib ada sholat apa ya? Isya. Sholat Isya ada berapa hari sih? Nah, sholat Isya ada berapa rakaat ya? 4. Ada 4 rakaat. Keren sekali. Oke, setelah sholat Isya, terus Ananda Soleh dan Soleha harus ada quality time. Raja izin ke toilet ya, Bun. Oke, silakan. Setelah itu, setelah itu tidur malam, sholat tahajud. Kalau Ananda Soleh dan Soleha bisa melakukannya, silakan melakukan sholat tahajud. Jam 11 malam boleh, jam 1 malam juga boleh kok. Itu opsional ya, terserah Ananda Soleh dan Soleha mau melakukan sholat tahajudnya di jam berapa. Seperti itu ya. Bunda ganti slide lagi. Ayo menabung, siapa yang mau menabung tadi? Iya. Adil, ya betul. Sekarang Bunda
Bunda nih kitanya, siapa yang di rumahnya udah ada celengan atau tabungan? Siapa? Ya Allah, aku ada. Banyak sekali. Berarti semuanya udah punya tabungan ya. Semuanya udah bisa menabung ya. Oh, Fabian Iya, Bunda, Kira keren punya sekali, banyak. Fabian. Oh, Kira udah punya punya banyak. dua. Afnan punya 2. Masya Allah, keren sekali. Udah punya tabungan sendiri. Bunda, Oke. sudah menabung. Iya, udah menabung, Afnan. Lanjut ya. Sekarang Bunda. Coret-coret. Iya, jangan coret-coret dong. Kan nantinya jelek tuh slide-nya Bunda. Oke. Sekarang Bunda tanya, siapa yang tahu kalau menabung itu Menabung bisa itu dilakukan apa? Menyimpan uang. Menyimpan uang. Betul. Menyisihkan uang, Bunda. Iya, menyisihkan uang. Menyimpan uang sampai penuh. Iya, menyisihkan uang sampai penuh. Wow, keren sekali. Ya. Jadi menabung itu menyisihkan uang jajan yang kita punya untuk disimpan. Siapa yang dikasih uang jajan sama mama 5.000 sehari? Ada nggak ya yang dikasih uang jajan sama mama? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Masya Allah. Dia dapat 2.000 Nanti. setiap bantu orang tua. Masya Allah, Ica, betul. Bunda. Setiap bantu orang tua dikasih Jajan 2.000 ya. di rumah banyak makanan. Bunda, Oh, banyak makanan di rumah jadi nggak boleh jajan ya. Dikasih uang saku. yang satu Hmm. yang satu untuk yang Yang satu satu untuk Kira, yang satu untuk untuk bayar sekolah, yang satu lagi untuk apa Kira? untuk Jalan-jalan. iya. Iya, Masya Allah, pintar sekali. Jadi Ananda Soleh dan Soleha, uang untuk menabung itu, contohnya nih, kalau tadi Ica dikasih orang tuanya 2.000 setiap kali membantu orang tua, berarti Ica boleh menabung 1.000 atau 2.000-nya. Silakan mau semuanya ditabung atau hanya sebagiannya saja. Kenapa? Karena menabung itu tidak harus dipaksakan harus semuanya ditabung, tapi silakan boleh dipergunakan untuk yang lain. Contohnya, Bunda, untuk yang lainnya untuk apa? Misalnya nih, si Ica tadi punya 2.000, 1.000-nya ditabung, 1.000-nya untuk bersedekah. Contohnya sedekahnya gimana, Bunda? Boleh memberikan jajan kepada temennya, memberi makan kepada orang lain, itu silakan. Yang penting uangnya bisa dipergunakan dengan baik. Nah, tadi kan ada yang bilang, Bunda, tabungannya aku ada 2, tabungan aku ada 3. Itu udah bagus sekali. Bunda kasih tepuk tangan yang meriah yang udah punya tabungan di rumah. Terus kalau yang belum, Bunda, aku nggak dikasih uang saku sama orang tua. Jadi nanti minta sama mama dan papa di rumah untuk belikan celengan ayam atau celengan yang unik bentuknya. Terus bilang kalau misalnya Fabian, Mama Fabian mau punya celengan lagi yang gambar mobil gitu. Terus nanti boleh dibilang ke orang tuanya, Mama, Fabian boleh nggak minta uang jajan? Tapi nggak dijajanin, uangnya buat ditabung, biar Fabian nanti bisa keliling dunia, gitu.
atau bisa nanti Fabian bisa beli mainan sendiri. Kan keren tuh kalau Fabian udah bisa beli mainan sendiri dan minta uang dari mama dan papa. Itu ya Ananda Soleh dan Soleha. Baik, Iya, dengan Bunda. menabung Ananda. Oke, Ananda Azam silakan. Jadi kalau misalnya kita nabung itu bisa buat apa sih, Bun? Tadi bisa buat keliling dunia. Siapa di sini yang mau ke Sekolah tinggi, belanja ini itu beramal. Betul. Bisa. Iya sayang. Tidak mubazir. Betul Atifa, Masya Allah luar biasa. Betul dengan Bunda. Iya sayang. Gimana? Ada banyak Jadi dengan menabung. Iya, bisa banyak duit, bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang kaya dengan tabungan ya. Jadi Ananda Soleh dan Soleha, amin. Nantinya kalau yang belum ada tabungan, minta tolong sama mama dan papa di rumah untuk membelikan celengan ya. Celengan yang unik, yang cantik. Kalau Atifa udah punya celengan luar biasa, keren sekali. Lanjut ya. Iya. Oke, ini nih mengelola keuangan. Cara mengelola keuangan itu gimana? Ada yang tahu uang 5.000 nggak? Ada tahu belum? tahu. Masya Allah udah tahu. Udah tahu. 5.000 yang nolnya 3. Betul. Masya Allah. Oke, berarti udah paham ya. Kalau Limanya 3, 5-nya 1. betul, nolnya 3, 5-nya 1 itu namanya 5.000. Kalau 2.000, 2-nya 1, Duanya 1. nolnya 2-nya 1. 3. Betul, Masya Allah, keren sekali Ananda Soleh dan Soleha. Nah sekarang Bunda tanya, dapat uang itu dari mana sih? Dari bank. Dari Allah. Dari bank, dari Allah, Masya Allah. Kerja, dari kerja. Dari kerja. Betul, semuanya betul. Semuanya betul, Ananda Soleh dan Soleha. Tapi kalau betul dengan berusaha, betul sekali. Jadi Ananda Soleh dan Soleha bisa memperoleh uang itu dengan membantu mama papa di rumah. Jadi anak yang baik, jadi anak yang nurut, biar mama dan papa memberikan apa? Uang. Uangnya buat diapain uangnya? Betul, uangnya buat ditabung. Pintar sekali Ananda Soleh dan Soleha. Nanti kalau misalnya orang tuanya tidak memberikan uang, nanti bisa bilang ke orang tua ya, bisa bilang ke mama papa ya, mama aku mau nyoba untuk menabung di rumah gitu ya, tapi dengan syarat uangnya nggak dijajanin, tapi uangnya diapain? Ditabung. Betul, uangnya ditabung. Pintar sekali, Masya Allah. Bunda seneng lah, udah paham semua. Oke. Kalau misalnya mama papa nggak kasih uang, bilang sama mama papa, aku nggak mau minta uang receh aja. Tahu nggak uang koin yang 1.000? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Nanti Logam. betul, uang logam. Nanti sebelum minta uang sama mama, Ananda Soleh dan Soleha membantu mama dan papa dulu di rumah, oke? Kita selesainya jam 9, Bun ya.
Oh iya betul, Masya Allah sudah mengingatkan Bunda selesai jam 9. Baiklah Ananda Saleh dan Soleha. Masya Allah, terima kasih banyak. Belum selesai. Oh, belum selesai ya? Kan udah selesai, udah jam 9. Bunda udah diingetin nih. Oke. Jam 8.49. Oh ini masih jam 8.49. Oke, sebentar lagi berarti ya. Habis itu Jam 9, Mak. iya, oke. Tunggu sebentar ya. Bunda, Bian izin ke toilet. Oke, Bian. Silakan. Setelah Ananda Soleh dan Soleha tadi punya celengan yang bentuknya mobil atau mau ayam atau mau apa ya bentuknya ya, mau bentuk buah-buahan, itu nanti mintanya sama mama dan papa ya, kalau yang belum punya ya. Habis itu kalau misalnya Ananda Soleh dan Soleha udah dikasih uang sama mama papa, jangan dibeliin mainan dulu, tapi harus diapakan? Ditabung. Masya Allah, ditabung. Pintar sekali. Oke. Tabung di rumah ya. Terus jangan lupa kalau ada uang Sedekah dibagi. betul, sedekah dan dibagi. Masya Allah, pintar sekali, keren semuanya ya sayang. Kenapa Belajar Fikri? menabung dan mengenal waktu. Belajar. Iya. Mas Fikri udah punya tabungan yang besar. Wow, nanti Bunda boleh lihat ya tabungannya ya, keren sekali. Fikri banyak tabungannya, Masya Allah. Bunda, Atifa juga menabung. Atifa menabung juga. Hakim juga menabung, luar biasa. Hakim keren. Nanti uangnya setengah ditabungin, setengahnya jangan lupa bersedekah. Iya betul, bersedekah. Oke. Udah selesai hari ini. Bunda kembaliin ke Pak Fikri. Silakan Pak Fikri. Terima kasih banyak Ananda Soleh dan Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum Bunda Izilip. Langsung lift ya? Ada Zizil. Ananda semuanya belum lift dulu nak ya, sebentar ya, tolong ditunggu sebentar lagi ya. Pak Fikri, assalamualaikum Pak Fikri. Suara Bapak masuk Pak. Pak banyak yang lift. Bunda Pak. Bunda banyak yang lift. Ya Bunda. Bunda ada yang banyak. Tinggal 94 orang. Pak Fikri menyampaikan sedikit pengarahan ya. Pak Fikri, suaranya Pak Fikri nggak jelas Pak Fikri. Kecil Pak Fikri kecil suaranya Pak. Masuk lagi bukan? Oke, baik Ananda. Ya, jangan dulu lift. Ada beberapa penyampaian dari Pak Fikri. Kita ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya kepada Bunda Utami. Ya,
pemateri. Terima kasih Sangat Pak Fikri. bermanfaat sekali Bunda Utami acara pada hari ini yang dipandu, yang disampaikan oleh Bunda Utami Niki. Nah, baik anak-anak, Nanda yang soleh dan soleha. Nih Pak Fikri mau menyampaikan sedikit tentang bagaimana cara kita nantinya kita akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Utami. Ya, Bunda Utaminya Ananda sudah menyampaikan apa itu menabung dan bagaimana kita menabung dan apa saja sih manfaat kita untuk kita menabung, ya anak-anak, dan juga apa saja sih manfaat kita dalam mengatur waktu, membuat jadwal harian. Nih Pak Fikri tampilkan salah satu contoh kita untuk membuat jadwal harian, ya. Nanti ini anak-anak akan dikirim oleh wali kelasnya ke grupnya masing-masing, ke grup kelasnya. Ntar Ananda boleh mengisi, misalnya ini contoh ya, salah satu contohnya lembar harian aku disiplin. Jadi anak-anak, lembar harian aku disiplin ini anak-anak boleh untuk semuanya ini diikutin apa yang sudah Pak Fikri jelasin. Dari 1 sampai 14 Pak Fikri tulis, ya misalnya di hari Senin tanggal 30 misalnya, hari Senin tanggal 30 dibuat di sini 30 ditulis, kemudian nih Ananda sudah sholat subuh diconteng, sudah sholat subuh misalnya, kemudian Ananda sudah ketika selesai sholat subuh udah hafalan belum? Nah kalau misalnya sudah sholat subuh sudah hafalan juga, maka Ananda silakan untuk mencontengnya. Kemudian Ananda selanjutnya merapikan tempat tidur, sudah merapikan tempat tidur belum? Baru kemudian diconteng lagi kayak gitu ya. Nah, Pak Fikri, bagaimana Pak kalau misalnya jam 5 sampai jam 6 itu Ananda setelah sholat subuh langsung mandi Pak? Boleh nggak kalau mandinya di jam 5 sampai 6? Boleh. Jadi silakan Ananda untuk boleh merubah dan membuat jadwal harian secara sendiri, atau boleh langsung mengikuti jadwal harian yang sudah Pak Fikri buatin kayak gini ya. Yang pastinya jangan sampai dirubah sholat isanya di jam 8 malam, jangan ya. Kalau misalnya sholat subuhnya dirubah di jam 7, nah nggak boleh ya, jangan sampai dirubah seperti itu ya. Atau sholat zuhurnya dirubah di jam 2 misalnya, sholat subuhnya nggak boleh juga ya, kayak gitu. Nah nanti lembar harian ini dikirimkan oleh Bunda wali kelasnya. Sholat subuh itu jam 4. Itu mantap, itu sudah sholat tahajud berarti kalau jam 4 sholat subuhnya ya. Iya, baik Ananda. Jadi lembar harian ini nanti Pak Fikri kirimkan ke wali kelasnya, dan wali kelasnya kirimkan ke Ananda nanti ya. Nanti minta bantuan dari orang tuanya untuk di-print dan ditempel ditempel di rumahnya, misalnya di rumahnya. Jadi ingat, jam 5 sampai jam 6 saya mau sholat subuh. Jam 7 sampai jam 12 ini waktunya belajar online kayak gitu. Jadi siap-siap untuk di depan notebook, laptop atau di depan HP-nya. Nih, misalnya jam 13.00 sampai jam 14 sampai jam 2 ya, jam 1 siang sampai jam 2 siap-siap Ananda mau sholat zuhur dan tilawah atau membaca buku Usmani. Nih, kemudian jam 1 sampai jam 2 misalnya siap-siap mau baca buku tambahan dan juga menabung. Nih, yang udah ada dari orang tua silakan ditabungkan ya, minimal 1.000 rupiah ya. Nah kemudian juga Ananda
misalnya dari jam 3 sampai jam 4. Siap-siap Ananda mau sholat asar dan menghafal ataupun tilawah ya, atau membaca buku dan membaca buku Usmaninya ya. Kalau misalnya anak-anak ya masih kelas 1, kelas 2, 3, maka membaca buku Usmani gitu, membaca buku Usmani ya, jadi tilawahnya gitu. Nih, kemudian ini jadwal harian yang udah Pak Fikri bikin dari Senin sampai hari Rabu nih, sampai hari Rabu, Kamis. Pak Fikri misalnya, Pak Fikri kami tidak senang dengan jadwal-jadwal yang sudah Pak Fikri buat. Pak Fikri kami mau buat sendiri, atau Pak Fikri kami sudah ada jadwal harian, udah buat sama orang tua udah ada, boleh, nggak apa-apa. Jadi tinggal dimasukin aja jadwal harian yang Anda yang sudah buat kayak gitu ya. Nah, di hari Sabtu dan Minggu silakan dibebaskan untuk Ananda membuat jadwal hariannya. Kayak gitu ya. Nanti anak-anak gitu ya. Oke, mungkin itu aja pengarahan dari Pak Fikri ya. Nanti lebih jelasnya Pak Fikri akan kirimkan filenya ke wali kelasnya ya. Jadi filenya jangan dikirimkan lagi ke wali kelasnya, anak-anak tinggal mengisi di Google Form. Nah, di link Google Form ya. Nanti ada link Google Form-nya ya, untuk Ananda mengisi apakah Ananda sudah sholat subuh, apakah Ananda sudah menabung, apakah Ananda sudah membaca buku, apakah Ananda sudah sholat isya, atau apakah Ananda sudah membaca buku Usmaninya ya. Ini membaca buku Usmaninya di luar jam sekolah ya, jangan sampai diisiin. Pak Fikri, misalnya Pak Fikri jam sudah Pak membaca buku Usmaninya Pak. Di sekolah, iya, itu ketika belajar di sekolah jam 7 sampai jam 12 ya, maksudnya membaca buku Usmani di luar jam sekolah, misalnya di jam yang sudah kita buat jam 2 seperti itu ya, kayak gitu. Atau misalnya Pak Fikri, Pak Bian udah ada Pak Fikri, udah sholat Pak Fikri, udah sholat duha, udah baca buku Usmani di sekolah dengan Pak Agam. Nah, itu beda ya, itu belajar di jam sekolah. Ananda ada jam lain di luar jam sekolah ya. Nah, jadi harus baca buku Usmani juga di luar jam sekolah. Misalnya setelah sholat asar atau setelah sholat maghrib baca buku. Biar sering baca Usmani waktu sudah sholat maghrib. Iya, sip, pintar. Kalau udah ada jadwal hariannya kayak gitu, sip. Ya, tinggal dilanjutkan, tinggal komitmen, kata Bunda Tami tadi ya, kata Bunda Niki tadi, tinggal komitmen, tinggal dilaksanakan secara tapi bohong. Oke, sebentar lagi kita selesai. Kita akan dengarkan dulu doa terakhir. Kita dengarkan doa dari Pak Abu Bakar. Dari Ustadz Abu Bakar. Ya, Pak. Anda silakan tertib, angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama dengan Pak Abu Bakar. Ya, silakan Ustadz Abu Bakar untuk memimpin doa. Marilah Ananda yang soleh-soleha dan Dewan Guru sekalian, kita doa sejenak ya untuk mengambil keberkahan dari kegiatan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lakal karim a'udzu sultanik
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب هب لنا الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Balikan ke Oke, syukran jazakallah Pak Abu Bakar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Wow, Oke, baik Ananda yang soleh dan solehah. Dengan berakhirnya doa yang sudah dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Bakar, Pak Abu Bakar, ya, maka berakhirlah acara pelatihan tentang menabung dan juga membuat jadwal harian pada hari ini, anak-anak. Ya, kita Pak Fikri sebagai MC-nya, ya, mohon maaf kepada anak-anak yang sudah mengganggu waktunya, mengganggu kesibukannya, ya. Ya, Pak Fikri ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Ada sekitar ratusan ribu, ya, ratusan ribu yang sudah hadir di Zoom pada hari ini, ratusan ribu rambut. Orang Fikri. Iya, Ananda. Biar mau nanya. Minggu depan Sabtu. Enggak ada. Sudah selesai ya harinya aja. Ya, sudah selesai. Kita sudah selesai, ya. Pak tutup. Oke, Pak. Ya, Pak tutup dulu. Pak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah. Pak, izin nih. Hamzah. Pak, boleh live ya, Pak? Boleh, silakan. Pak, izin live ya, Pak. Iya. Hamzah. Pak, ada Hamzah ya, Pak? Iya. Pak Fikri, ada Hamzah ya, Pak? Iya, ada Hamzah. Haris, siapa itu? Haris ya? Mana Hamzah tadi? Oh, Haris. Temen lah. Hamzah kelas 3 lain Hamzah. Iya. Ya, Fabian. Apa Haris? Akbar ada nggak, Pak? Pak. Nggak tahu Akbar. Maaf, Pak. Mampanya, Pak. Maaf, mampanya, Pak. Iya, Nak. Bukannya di jadwalnya jam 9.30 ya, Pak? Kenapa ini sudah selesai ya? Iya, udah selesai karena akan dilanjutkan oleh anak-anak kelas 4, 5, dan 6 kakak tingkatnya.
Hamzah. Iya, Pak. Hamzah tambah gemuk, Hamzah. Hamzah aja lah ini nak bunda. Haris. Apa? Mana Haris? Coba lihat Ray. Apa? Coba lihat wajahnya. Nah. Hamzah kelas 3 apa? Pak Hamzah matikan kamera dulu ya. Iya nak, silakan. Silakan lift ya, kelas 1 sampai kelas 3 silakan lift. Silakan lift. Baiklah Pak. Pak Haris di sini siapa? Iya Haris. Waalaikumsalam Haris. Ada Pak Fikri. Dah. Kemana? Pak Fikri di sekolah ya, Pak Fikri ya. Ya. Assalamualaikum Pak Fikri. Kok nggak kedengeran suaranya? Kedengeran? Assalamualaikum Pak Fikri. Waalaikumsalam. Oke, Pak, kita end-kan dulu aja Pak ya. Iya. Oke, anak-anak Bunda izin meng-end-kan Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Tundakanlah yang keenamnya. Oke, kapan? Sabtu depan. Oke, siap nih. Perintah Pak Imron. Nah, caps lock. Nah, gitu kan? Ini lah, maksudnya. Iya, maksudnya itu dulu. Sekali nggak bisa ini, mampus. Halo, bro. Bukain lagi Zoom kita ya.